Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kusnianti Aulia Putri dengan NIM K1A 019026, Khalisatun Nafila Az-Zahra K1A 019032, lalu Alan Haris Magita K1A 019034, Nurmayanggi oleh saya Fitri dengan NIM K1A 019052 dan Syifa Hasanah dengan NIM K1A 019058 akan membahas mengenai pembahasan laporan praktikum biokimia mengenai identifikasi karbohidrat, di mana untuk hal yang akan dibahas yakni penjelasan singkat, penjabaran percobaan pertama dengan reagen Benedict, penjabaran percobaan kedua dengan reagen iodin, dan kesimpulan. Next slide. Untuk penjelasan singkat, kepada Husnianti Aulia Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi pada praktikum ini dilakukan percobaan mengenai identifikasi karbohidrat pada suatu bahan makanan. Karbohidrat merupakan salah satu jenis senyawa organik di samping lemak, protein, dan vitamin. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung atom karbon, C, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat diklasifikasikan dalam 4 golongan, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida, menurut jurnal Virani 2017. Adapun analisis yang dilakukan secara kualitatif yang didasarkan atas reaksi-reaksi perubahan warna. Uji yang digunakan berupa uji Benedict dan uji iodium. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Husnianti Aulia Putri. Kemudian untuk penjelasan kedua, yakni mengenai penjabaran percobaan pertama dengan reagen Benedict, saya persilahkan kepada Syifa Hasanah. Baik, terima kasih moderator. Jadi pada percobaan pertama, larutan bereaksi berupa Benedict atau uji Benedict. Uji ini bertujuan mendeteksi ada tidaknya karbohidrat golongan gula pereduksi atau monosakarida dan disakarida. Uji ini tidak spesifik karena tidak tahu apakah hasil positif menunjukkan karbohidrat golongan monosakarida atau disakarida. Adapun gula pereduksi adalah golongan gula atau karbohidrat yang mempunyai kemampuan untuk mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Hal ini dikarenakan adanya gugus aldehid atau keton bebas. Dengan prinsip adanya endapan berwarna hijau, kuning, atau merah bata tergantung pada konsentrasi gula reduksinya. Semakin berwarna merah bata, maka gula reduksinya semakin banyak. Warna merah bata menandakan adanya gula pereduksi pada sampel. Pereduksi Benedict merupakan modifikasi reaksi Fehling yang berupa campuran 17,3 gram kupri sulfat, 173 gram natrium sitrat, dan 100 gram natrium karbonat dalam 100 gram air. Adapun sampel uji berupa roti, tempe, putih telur, dan kemiri yang akan diuji kandungan karbohidratnya pada praktikum ini. Dengan cara dihancurkan menggunakan ulkan sebelum dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kandungan bahan uji menyatu dengan reaksi. Kemudian diberikan reaksi berupa larutan Benedict dan dilakukan proses pemanasan yang bertujuan untuk mempercepat terjadinya kelarutan dan reaksi. Karena adanya peningkatan suhu. Hasil dari percobaan pertama ini hanya ada sampel roti yang menimbulkan warna merah bata atau positif mengandung glukosa. Hal ini terjadi karena pemanasan karbohidrat reduksi yang terdapat dalam roti dengan reaksi Benedict akan menyebabkan terjadinya perubahan warna dari biru hijau, kuning ke merah-merahan, dan akhirnya terbentuk endapan merah bata kuprooksida apabila konsentrasi karbohidrat pereduksi cukup tinggi. Seperti halnya reaksi Fehling. Dalam reaksi ini karbohidrat pereduksi akan teroksidasi menjadi asam monat. Sedangkan reaksi Benedict sebagai Cu+ akan tereduksi menjadi kuprooksida.
Jadi dalam uji ini terjadi proses oksidasi dan proses reduksi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Syifah Sana. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya mengenai penjabaran percobaan kedua dengan reagen iodin yang akan dijelaskan oleh Khalisatun Nafila Az-Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan kedua. Nah, pada percobaan kedua ini kita menggunakan 4 sampel yang sama dengan perlakuan yang sama seperti pada percobaan reagen Benedict, namun dengan reaksi yang berbeda yaitu dengan menggunakan larutan iodin. Nah, prinsip kerjanya dari larutan iodin ini adalah menguji ada tidaknya karbohidrat dari golongan polisakarida pada suatu sampel yang hasil reaksinya ditandai dengan warna biru apabila bereaksi dengan amilum atau pati. Kemudian berwarna biru kemerahan atau ungu apabila bereaksi dengan dextrin, dan berwarna merah apabila bereaksi dengan glikogen, serta tidak menimbulkan warna apabila bereaksi dengan selulosa. Nah, adapun reaksinya itu secara singkat, larutan iodin, kemudian bila ditambahkan dengan cairan atau air atau aqueous, maka akan menghasilkan HIO atau yang berupa larutan plus imin yang berupa larutan plus H+ yang berupa larutan juga. Nah, hasil percobaan kedua menunjukkan hanya sampel roti yang mengalami perubahan warna, yaitu menghasilkan warna biru kehitaman yang jika disesuaikan dengan teori, maka roti bereaksi positif dengan larutan iodin karena mengandung polisakarida atau amilum. Nah, ini dibuktikan dengan terbentuknya warna biru kehitaman tersebut. Kemudian karena amilosa atau amilum dalam pati bertanggung jawab untuk pembentukan warna biru di hadapan iodium. Nah, selanjutnya molekul iodium yang berada dalam kumparan amilosa. Iodium sangat tidak larut dalam air karena reagen iodium dibuat dengan melarutkan iodium dalam air dengan kalium iodida. Nah, hal ini membuat triodida kompleks ion linear dengan larut ion-ion triodida tergelincir ke dalam kumparan pati yang menyebabkan warna hitam biru intens. Nah, hal inilah yang menyebabkan amilum menjadi berwarna biru kehitaman jika ditetesi dengan larutan iodin atau bereaksi dengan iodin. Kemudian, uji pati iodium ini berdasarkan pada penambahan iodium pada suatu polisakarida yang menyebabkan terbentuknya kompleks absorpsi berwarna spesifik. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Khalisatun Nafila Az-Zahra. Kemudian untuk selanjutnya mengenai kesimpulan yang akan dipaparkan oleh lalu Alan Haris Magita, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktu yang diberikan. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan, yaitu percobaan dengan uji Benedict dan uji iodin. Dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa di sini hanya sampel roti yang mengandung karbohidrat berupa gula reduksi yang ditunjukkan oleh warna merah bata dengan menggunakan uji Benedict, dan mengandung karbohidrat golongan polisakarida berupa amilum yang ditunjukkan oleh warna biru kehitaman dari hasil uji larutan iodin. Sedangkan sampel uji lainnya seperti tempe, putih telur, kemiri tidak mengandung karbohidrat karena reaksinya negatif atau tidak terjadi perubahan warna terhadap uji Benedict dan uji iodin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada lalu Alan Haris Magita. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.